Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Main-main dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena seruannya didengar oleh Tuhan. Haleluya. Jangan lihat dia punya model, tapi kalau hatinya takut akan Tuhan, bahaya. Mulai ketiga ayat 13. Saudara dengar baik-baik hari ini. Ya, saya jarang pakai tema. Ya, saya jarang pakai tema, tapi saudara, hari ini temanya agak sensitif. Kalau tidak bisa tahan, jangan dengar. Tapi yang siap hati boleh dengar. Tema hari ini tema kurang ajar. Apa temanya? Kurang ajar. Jarang ada dengar begitu ya. Temanya hari ini kurang ajar. Haleluya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, kita sama-sama baca. Iya. Maka ke-13 langsung 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Iya. Jadi saudara, Tuhan katakan bahwa kamu bicara kurang ajar terhadap aku. Haleluya. Apa yang kurang ajar? Orang-orang waktu itu bertanya, apa yang kurang ajar? Kita di sini juga bilang, apa yang kurang ajar? Tuhan bilang, kamu bicara kurang ajar. Kamu ngomong kurang ajar tentang aku. Haleluya. Lalu orang-orang bilang, Tuhan apa? Kurang ajar seperti apa? Ternyata kurang ajar yang Tuhan maksudkan apa? Ayat 14, kamu berkata, apa? 1, 2, 3 adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudara dengar baik-baik, Tuhan bilang kamu ngomong kurang ajar, kamu kurang ajar terhadap saya. Lalu orang-orang waktu itu berkata, apa kurang ajar yang kami ucapkan kepada Tuhan? Haleluya. Kamu berkata bahwa ibadah itu sia-sia, ibadah itu tidak berguna. Haleluya. Kamu ngomong kurang ajar kepada Tuhan. Kurang ajar seperti apa? Ketika kamu bilang ibadah itu sia-sia, ibadah itu tidak berguna, mendengar firman itu tidak berguna. Iya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak berguna, menyembah Tuhan tidak berguna. Itu sementara saudara berkata kurang ajar terhadap Tuhan. Haleluya. Ketika kamu katakan ibadah itu sia-sia, ibadah itu tidak berguna, di saat itu saudara sementara berkata kurang ajar terhadap Tuhan. Ya. Banyak orang tidak sadar. Lalu dia tanya, Tuhan kurang ajar seperti apa? Haleluya. Kamu menganggap rendah ibadah. Haleluya. Kamu tidak menghargai ibadah. Kamu tidak menghargai firman. Itu yang disebut dengan kurang ajar. Ya. Kamu menganggap ibadah itu tidak berguna. Kamu menganggap ibadah itu sia-sia. Kamu menganggap mendengar firman itu sia-sia. Kamu menganggap merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan itu sia-sia. Itu kurang ajar kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bilang, kamu berkata kurang ajar. Saudara berani. Kalau gotong tanya orang-orang bilang, masa sampai ngomong gitu? Sudah boleh tuh. Ternyata tanpa sadar, kalau kita meragukan ibadah, kita menganggap ibadah itu sia-sia, kita lagi kurang ajar dengan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh beribadah, kita lagi kurang ajar dengan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan, kita sementara kurang ajar dengan Tuhan. Kita tidak mau merendahkan diri, tidak mau tunduk, tidak mau merendahkan hidup di hadapan Tuhan. Itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita tidak lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita kategori adalah orang-orang yang sombong. Jadi saudara, ada 3 hal penting. Saudara, kurang ajar dengan Tuhan itu seperti apa? Yaitu kita menganggap ibadah itu sia-sia, ibadah itu tidak berguna. Lalu firman, ketetapan Tuhan itu tidak berguna. Firman Tuhan tidak berguna. Lalu apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu tidak berguna. Tidak penting merendahkan diri. Kita sementara kurang ajar. Makanya orang sudah tahu, orang bilang, pantesan pernah kurang ajar dengan Tuhan, karena mereka pikir kurang ajar dengan Tuhan itu seperti apa. Ternyata ketika kita meragukan, kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh beribadah, kita sementara kurang ajar. Ketika kita tidak mau mendengarkan firman, kita tidak mau buka hati mendengarkan firman, rumah hati kita tidak mau buka dengar firman sungguh-sungguh, dan kita tidak mau melakukan firman. Bahkan ketika kita tidak mau merendahkan diri, kita tidak mau menyembah Tuhan, kita tidak mau tunduk di
Tuhan. Kita sementara apa? Kurang ajar. Terus tahu sampai kiri kanan. Kurang ajar musuhnya. Wajar kalau mereka bilang kok so tahu. Karena mereka pikir kurang ajar itu seperti apa. Ternyata menganggap ibadah itu sia-sia, menganggap ibadah itu tidak berguna, menganggap firman tidak penting melakukan ketetapan Tuhan, tidak penting merendahkan diri menyembah Tuhan, itu adalah kurang ajar. Haleluya. Tuhan tidak mau kita kurang ajar dan sombong. Ternyata saudara, kau pikir sudah mungkin kau kurang ajar Tuhan? Tidak mungkin. Karena kalau kurang ajar manusia sesungguhnya ngeri, apalagi kurang ajar Tuhan. Kita sungguh kurang ajar. Tapi setelah kau cek and recheck, ketika kita menganggap ibadah itu sia-sia, ibadah itu tidak berguna, maka saudara sementara kurang ajar dengan Tuhan. Ketika saudara menganggap remeh firman Tuhan, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, kamu menganggap sebelah mata, menganggap remeh firman Tuhan, kamu sementara kurang ajar dengan Tuhan. Ketika kamu tidak mau merendahkan diri, saudara, kalau baca ayat yang tadi kita baca ayat 13, saudara, satu orang baca lagi ulang, ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Tuhan yang bilang firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah. Sia-sia. Terus apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya kita memelihara firman? Apa untungnya kita melakukan firman dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta? Apa untungnya kita mau merendahkan diri? Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan? Buat apa? Haleluya. Iya. Ketika saudara tidak mau untuk mendengarkan firman, tidak mau beribadah, tidak mau merendahkan hati hidup saudara, saudara adalah orang yang kurang ajar dan sombong. Apalagi kalau kau sudah punya gelar, kau sudah punya pangkat, kau sudah punya harta, kau sudah punya kekayaan. Untuk apa? Kau sudah ibadah itu kita kaya. Dan saudara dengar baik-baik. Kalau saudara baca ayat 15, orang-orang yang kurang ajar itu, orang-orang yang menghina Tuhan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu mereka punya hidup itu sepertinya enjoy, mereka punya hidup sepertinya nikmat, mereka punya hidup sepertinya indah. Ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Tuhan pun mereka luput juga. Ya, kita lihat saudaraku, orang-orang yang kurang ajar dengan Tuhan, menganggap remeh ibadah. Ya, tidak mau mendengarkan firman, tidak suka dengar firman, tidak suka merendahkan hidup. Mereka pun hidup indah, enjoy, sehingga kadang-kadang kita terpengaruh. Oh, mereka di sana tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi hidup mereka diberkati sepertinya. Mereka menikmati, mereka sepertinya sukacita. Tapi sebentar, jangan cepat-cepat saudara. Nanti saudara akan melihat. Sekarang sepertinya mereka enjoy, mereka menikmati, sehingga kita bilang percuma kita ibadah. Oh, itu orang yang ngolok Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan punya hidup luar biasa. Maka kita bilang ibadah itu tidak penting. Ibadah itu sia-sia, dengar firman itu sia-sia. Haleluya. Kita menganggap remeh firman. Ketika kita menganggap remeh firman, kita menganggap remeh ibadah, kita tidak mau merendahkan hati, kita adalah orang paling kurang ajar, dan kita adalah orang yang sombong. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa apa? Tuhan menentang orang sombong. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Haleluya. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Kalau saudara hari-hari ini, saudara dengar baik-baik. Yakobus ya 4 ayat ke-6, satu orang baca, lalu satu orang baca Amsal 16 ayat 18. Yakobus 4 ayat 6 dengan cepat, lalu satu Amsal 16 ayat 18. Haleluya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang. Siapa yang menentang orang congkak? Bapak Gembala? Pemerintah? Tuhan menentang orang congkak. Ketika kita tidak mau beribadah, ketika kita menganggap remeh ibadah, kita menganggap sia-sia ibadah, menganggap ibadah tidak berguna, menganggap firman tidak berguna, ketika kita tidak mau merendahkan hati, kita adalah orang kurang ajar dan kita adalah orang sombong. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang congkak. Dan orang congkak dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Saudara berhadapan dengan polisi, saudara begitu ketakutan.
apatah lagi berhadapan langsung dengan Tuhan. Tuhan paling anti orang yang congkak. Baca dalam Amsal lagi tadi. Ya. Amsal 16 ayat 18. Haleluya. Saya harap saudara tidak bosan dengan firman, karena materi hari ini bahwa orang-orang yang kurang ajar dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak suka firman, tidak suka ketetapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari baca. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Mendahului. Jadi kalau kau congkak itu kau sudah kena, kau sudah masuk dalam kehancuran. Terus dengan apa lagi? Kesombongan apa? Tinggi hati. Tinggi hati. mendahului kejatuhan. Iya. Ketika sudah tinggi hati itu kau sudah jatuh. Iya. Jadi ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan, menganggap remeh ibadah, iya. Tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, iya. Tidak mau fokus dengan Tuhan. Setelah itu kita hasut orang, bilang ibadah itu sangat berguna, ibadah itu sia-sia, merenungkan firman itu sia-sia, tidak berguna, merendahkan hati, merendahkan hidup di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, itu tidak berguna. Toh kita kaya, toh kelihatannya kita kaya. Buat apa kita beribadah? Buat apa kita dengar firman? Buat apa kita rendah hati? Dengar baik-baik, kalau itu ada dalam diri kita, Tuhan katakan kita orang kurang ajar dan kita orang sombong. Dan orang sombong itu adalah sesuatu yang paling dianti oleh Tuhan. Tuhan itu membenci orang congkak. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Begitu kita sombong, kita sudah hancur. Kita sudah hancur. Jadi Tuhan tidak mau apa? Kita kurang ajar. Tuhan tidak mau kita kurang ajar dan kita sombong. Kenapa? Kalau kita kurang ajar, kita sombong, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau orang congkak. Tuhan paling anti orang congkak. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang kurang ajar. Kurang ajar seperti apa? Menganggap ibadah itu sia-sia, menganggap ibadah itu tidak berguna, menganggap firman tidak berguna, menganggap rendah hati itu tidak berguna. Itu adalah orang kurang ajar, itu orang sombong. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sombong dan kurang ajar. Yang Tuhan mau apa? Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam konteks ini yaitu apa? Kita harus sungguh-sungguh beribadah, suka beribadah, cinta beribadah. Lalu apa? Kita harus mau dengar firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan. Haleluya. Jadi tadi Tuhan tidak mau kita congkak, kita sombong. Itu Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau, kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yaitu apa? Kita tidak sombong. Ya. Kita tidak kurang ajar. Kita suka beribadah. Kita suka mendengar firman. Kita suka merenungkan firman. Kita suka apa? Merendahkan hati tadi waktu kau menyembah, saudara. Kalau kau sudah hadirat Tuhan, biar dia mau pendeta sekalipun, dia mau hebat bagaimanapun, kalau dia orang yang cinta Tuhan, di hadirat Tuhan, saudaraku, tua-tua, biar kita berkata, mereka buang mereka mahkota ketika di hadirat Tuhan. Mereka tidak jaim, mereka tidak jaga image, saudara. Orang kalau betul-betul hatinya yang merenungkan anugerah Tuhan, dia segan-segan, dia merendahkan hatinya, saudara. Ya, tadi hamba Tuhan, Bapak Gembala, hamba Tuhan, ini bukan kalau di kota-kota besar, di negara-negara yang sekarang lagi bergerak, saudara. Saudara, tidak ada pemimpin. Mereka yang pemimpin, mereka cium lantai, mereka berlutut, mereka berdoa. Jadi kau tahu melihat saudaraku, kau tahu sudah jarang berubah, orang menyembah begini, orang merayap begini, haleluya. Orang menyembah begini. Sekarang kalau kau tahu di Kupang lakukan begitu, orang bilang gila. Yang gila yang mana? Yang ngomong yang gila atau yang tidur, yang berlutut yang gila? Yang ngomong yang gila. Karena penyembahan itu harus tersungkur. Kalau Tuhan suruh tersungkur. Proskuneo seperti seekor anjing menjilat kaki tuannya yang paling rendah, saudara. Makanya tadi, saudaraku, Tuhan mau supaya kita rendah hati. Kita tunduk, dengar firman, suka beribadah. Haleluya. Kalau kita tidak suka beribadah, lalu kita ngomong bahwa ibadah itu sia-sia, buang waktu, tidak berguna. Tidak ada orang
bersombong. Haleluya. Ketika kita tidak mau dengar firman, ketika kita tidak mau rendah hati, kita adalah orang yang sombong. Nah, Tuhan itu paling ansi. Orang yang sombong, orang yang congkak. Oh, dia pikir dia punya harta banyak, dia punya ternak banyak, dia punya sawah ladang, dia punya segala macam. Dia tidak tahu bahwa itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, apa yang dia akan dapat, saudaraku? Apa yang dia akan dapat? Ayat yang ke-16. Iya. Baca dari malaikat tadi. Ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan apa? Memperhatikan dan mendengar. Sama-sama. Tuhan memperhatikan dan dengar baik-baik. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia tidak apa? Dia tidak kurang dia tidak sombong, tapi dia suka beribadah. Dia suka beribadah sungguh-sungguh dengar firman. Dia rendah. Dan kalau dia takut akan Tuhan, maka ayat 16 bilang apa? Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Jadi saudara, Tuhan perhatikan kamu. Jangan takut. Anak-anak kamu Tuhan perhatikan. Kenapa kamu takut dengan kamu anak? Kamu hanya dititipkan kok. Anak-anak Tuhan hanya titipan. Haleluya. Amin. Orang yang kasih titip kita anak, dia yang harus support anak. Kita kan hanya tahu dia yang harus bertanggung jawab. Anak-anak kita Tuhan titipkan bagi kita. Jadi dia akan memperlihatkan kuasanya. Dia perhatikan kita dan mendengar kita. Teriakan kita minta tolong, dia deh. Waktu Tuhan Yesus ada di perahu, perahu itu goncang, ada angin badai. Yesus tidur. Badai yang besar, kegoncangan besar. Murid-murid bilang, kau tahu boleh mengalami kegoncangan waktu tidur. Dong kasih bangun, dong berseru, Tuhan tolong, kita mau mati. Tuhan tolong, kita mau mati. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangun, apakah perahu itu tenggelam? Tenggelam atau tidak? Tidak. Karena perahu yang ada Yesus pasti tidak akan tenggelam. Kenapa Yesus bangun? Tuhan Yesus bangun karena ada apa? Ada seruan. Dia bilang orang yang takut akan Tuhan, dia mendengar seruan mereka minta tolong. Itu beda orang yang takut akan Tuhan. Makanya hati-hati, jangan main-main dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena seruannya didengar oleh Tuhan. Haleluya. Jangan lihat dia punya model, tapi kalau hatinya takut akan Tuhan, bahaya. Haleluya. Jangan lihat Bapak Gembala dari fisik luar. Jangan lihat hamba Tuhan dari fisik luar. Kamu tidak tahu dia punya hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai dia sungguh-sungguh beribadah. Jangan sampai dia suka renungan firman. Jam 12 malam, jam 1 malam kamu tidur. Dia tidak tidur, dia renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dia belajar rendah hati. Lalu kamu lawan dia, saudara, dengan baik-baik. Hamba Tuhan kalau dia berdoa begini, Tuhan ampuni mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kasihani mereka, pulihkan mereka. Saya punya pengalaman, banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh bahkan puasa, Bapak jangan murka mereka, Tuhan kasih mereka. Kita pun Tuhan yang belas kasihan atau Tuhan yang jahat? Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang panjang sabar. Tapi saya sudah lihat terlalu banyak ketika hamba Tuhan berdoa menangis, ampuni mereka, orang itu mati. Kakak Gembala jangan kasih takut. Saya tidak mau kasih takut orang. Siapa yang bunuh kasih mati dia? Siapa yang bunuh kasih mati dia? Siapa yang bunuh? Tuhan. Tuhan jangan bunuh dia Tuhan. Saya ini kesaksian nyata nih. Lebih dari 2 kali, mungkin sekitar 3 kali. Saya saksi mata orang yang berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, jangan Tuhan, ampuni Tuhan. Mereka lempar gereja Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan. Mereka sihir pendeta, mereka tidak tahu, mereka suangi, mereka tidak tahu. Tuhan ampuni, jangan murka. Oh, buat hari Minggu, hari Rabu mati.
mendengar orang yang takut akan Tuhan. Hati-hati. Makanya kalau kau takut Tuhan, Tuhan perhatikan. Jangan takut lupa anak makan apa. Haleluya. Kamu hanya dititipkan anak itu. Yang penting kita takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan tidak apa, kurang dia tidak dia suka beribadah, dia suka dengar firman, dan dia rendah hati. Dan kalau itu ada, jangan takut bapak mama. Haleluya. Jadi orang yang takut akan Tuhan apa? Dia mendapatkan perhatian. Dan Tuhan mendengar. Kau suka cari perhatian. Biasa orang cari perhatian dengan pemimpin, cari perhatian dengan atasan, ya. Asal bapak kalau di tempat kerja itu asal bapak untuk kerja supaya kasih jatuh orang, ya. Ya, cari muka. Kasihan Haleluya. Tapi kalau kau dapat perhatian dari raja segala raja, sukacita yang luar biasa, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Jangan takut, haleluya. Tuhan kalau perhatikan, haleluya. Kau bisa lihat dia bapak mama, tapi dia ada, haleluya. Amin. Apa kalau orang takut akan Tuhan, apa yang dia dapat? Perhatian dan Tuhan mendengar. Haleluya. Lalu saudara, Tuhan mencatat perbuatannya dalam buku kehidupan. Ayat 16 tadi, coba baca secara seksama lagi. Baca ulang lagi. Ayat 16, satu orang baca. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati. Orang yang hormati Tuhan, hormati ibadah, takut Tuhan. Tuhan catat yang kamu lakukan. Ibu Bella kasih tinggal pekerjaan demi untuk datang ke sini. Tuhan, makanya kau lebih baik kau gila-gilaan untuk cari Tuhan yang catat. Daripada kau punya nama tercatat di dunia, tapi kau terus catat. Pastikan pelayanan kita murni Tuhan catat. Haleluya. Minta Tuhan sebelum pelayanan Tuhan besok mau ada cacat. Kita semua kali ini pelayanan ada cacat, kalau sudah percuma. Tapi orang yang takut akan Tuhan, semua yang kamu lakukan dia catat secara teliti. Manajemen terbaik. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya nih saudara saya tidak dibawa ini firman, tapi semoga saya bisa dapat ini firman. Saudara, saya tiba-tiba diingatkan nih. Semoga saya tidak salah. Matius pasal 5 ya. Semoga saya tidak salah. Berbahagialah. Iya, berbahagialah. Iya. Iya. Ini ayat 11 Matius 5. Apa? Ayat mulai dari ayat yang ini, mulai dari ayat yang ke-10. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bawa kebenaran, bawa firman Tuhan. Ya, terus. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Terus. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Upahmu besar di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu yang disebut investasi. Apa? Sama-sama. Investasi. Tabung. Kita lagi tabung orang sekarang. Dunia semua kiamat. Jadi kau tabung di apa? Emas dan di tanah. Kau beli emas, kau beli tanah. Karena nanti harga emas itu begini. Harga emas itu naik. Dengar pelayan-pelayan Tuhan. Kamu sebentar investasi di surga. Pelayanan sebaik-baiknya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Makanya kita rela kasih tinggal. Bawa anak-anak datang di Nisu. Karena kau lagi investasi. Itu yang paling penting. Di sana firman Tuhan bilang, emas, perak itu akan habis. Tapi harta di sana nyengat dan karat tidak bisa makan. Haleluya. Jadi kita lagi investasi di sana, melayani Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Haleluya. Usahakan jangan ada cacat celah. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kita lagi tampung di sana. Mungkin di sini kamu jalan kaki. Haleluya. Orang tidak tahu ini, makanya orang tidak mau melayani Tuhan. Kalau kamu tahu ini, mulai sekarang kamu keluar, kamu giat melayani. Karena kamu lagi investasi, kamu lagi tabung. Kumpul hartamu di sana.
haleluya. Oh, makanya gotong gila melayani saudara. Sampai tidak capek saudara. Ini baku sambung nih ready. Baku sambung. Itu pas mau istirahat, oh dapat mantu sudah dapat suara Tuhan habis kita. Kabela bilang, Bapak niso. Kalau mantu ngomong begitu, itu suara Tuhan ya. Mau sudah harus mah. Lagian saya senang. Kenapa? Karena diam-diam harus tahu. Kau lagi tumpuk harta di sana. Ayo, minta maaf bapak-bapak. Paprit mohon maaf. Kau di sini boleh botak, tapi jangan sampai di sana kau botak. Kenapa kau saudara mau botak jiwa? Haleluya, amin. Kumpul sebanyak mungkin, investasi di sana. Haleluya. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan, namanya apa? Tercatat. Semua yang kau buat baik tercatat di sana. Ada waktu Tuhan pergi. Anakku seperti Stefanus dalam kisah 6, kisah 7, kisah 8. Waktu dia dihantam dengan batu tadi bilang, kalau kamu disiksa, kamu dianiaya karena kebenaran, berbahagia karena namamu, upahmu besar di surga. Haleluya. Waktu dia dilempar dengan batu, Bapak sambut dia. Bapak sambut surga. Dalam sejarah kematian, saudara, kematian yang paling heboh disambut saudara, yaitu kematian Stefanus. Surga mengheningkan cipta sejenak, lalu begitu dia datang, haleluya, sambut itu Bapak. Soalnya penting siapa yang antar kamu, tapi siapa yang jemput kamu nanti, siapa yang sambut kamu itu yang penting. Haleluya, amin. Jadi jangan takut kalau keluarga bilang begini, lusa dengan beta, lusa dia peduli dengan beta. Pertama kita peduli kalau dong tarik kita bawa pikir dong mau, tak usah. Lalu bilang mau mati di mana? Kau mati besok tahun lah. Mati kan besok tahun. Soalnya penting siapa yang bawa ketemu, mau anjing yang bawa ketemu kubur atau apa? Yang penting siapa yang terima. Buat apa Presiden Jokowi antar kamu, Prabowo antar kamu, tapi yang terima Tante Lucy. Haleluya. Yang antar Stefanus siapa? BAT batu. Yang terima Stefanus siapa? Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya yakin semua sudah siap diantar oleh batu. Amin. Yang setuju katakan amin. Oh, siap diantar oleh batu. Haleluya. Bapak Gembala siap. Ini anak-anak radikal. Kita lihat tuh ini menyala. Haleluya. Adik-adik, cintai firman. Haleluya, amin. Cintai firman. Saya orang suka menyembah Bapak. Mau ajak berapa jam? Kami pernah menyembah kemuliaan bagi Tuhan, menyembah dengan Darlene Sepp. Itu pemimpin tertinggi Hillsong, salah satu. Dia suami Brian dengan dia. Kami menyembah saudara dari jam 7 malam sampai jam 3 hampir siang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara mulai dari jam 7, jam 10 habis. Begitu sudah habis dia bilang mau pulang, mohon maaf. Orang-orang Jakarta mau pulang, kan dia perasaan kan acara sudah habis, kalau mau pulang, saya masih mau nyembah sedikit ya. Dia langsung berlutut begitu. Orang yang cinta Tuhan tidak ada yang pulang. Kita lanjut sampai jam 3 di luar schedule. Haleluya. Kalau orang polisi bekerja di luar schedule Bapak, amin. Oh, haleluya. Lagian besok libur kok, amin. Si Kataru tadi betul sore mau lagi firman, kita sama firman, tapi Tuhan bilang begini, jam 12 malam waktu kau pulang dari kaum Bapak. Saya pulang kaum Bapak kemarin 3 kali ibadah kemarin. Capek saya bilang Tuhan, besok saya hari Sabtu malam Bapak Ketua bilang, Bapak siap untuk besok kaum Bapak. Haleluya. Besok kaum Bapak habis di gereja lanjut kaum Bapak. Semua saya tanya, Tuhan, saya tidak jawab Bapak Ketua hari Sabtu. Tuhan, betul saya ke kaum Bapak. Saudara, sekitar jam 2 Tuhan kasih tahu harus ke kaum Bapak dan sampaikan ini di kaum Bapak. Kemarin pulang dari kaum Bapak semua saudara, sampai di rumah, roh Tuhan kasih peneguhan lagi. Lalu Tuhan kasih tentang ini, Tuhan kasih tentang kurang ajar. Lalu saya bilang, Tuhan bilang begini, jangan terkecoh. Kau memang suka menyembah beberapa jam, tapi sampaikan ini. Dari sini akan ada saringan. Siapa yang mau duduk berlama-lama dengar atau siapa yang mau keluar. Haleluya. Amin. Sedikit lagi kita sudah habis. Sedikit. Haleluya. Amin. Sedikit lagi kita sudah habis. Tuhan tidak mau apa? Orang kurang ajar dan orang sombong. Orang kurang ajar itu adalah orang yang tidak mau beribadah, menganggap ibadah itu sia-sia. Ada di sini kok? Tidak. Oh, di sini sudah ada. Di sana sini ada. Ada di sini kok?
Haleluya. Ada pesan deh? Ada orang yang suka ngomong begitu, kau pamelato bilang. Pak yang di mana bilang? Ada orang yang suka ngomong bilang ibadah sama. Ada kok di sini? Ada pesan deh? Dia terpikir bilang ada. Kalau ada dia nama siapa? Dia pakai baju apa? Dia duduk di mana? Haleluya, amin. Kita akan bilang saya tidak kurang ajar karena kamu belum tahu. Setelah lacak ini, oh betul kurang ajar. Ibadah. Hei, lu mau naik bulat-bulat di sorga? Haleluya, kalau Tuhan izinkan, kita naik bulat-bulat. Amin, haleluya. Ibadah. Sapu kakak bilang begini, weh kakak Nona, kakak Yuli dia bilang, wih bapak Adi ini seberapa bulan kita pulang malam terus. Kita nih kadang-kadang kita pengacara, pengangguran banyak acara. Haleluya. pakai baju, pakai jas apa, pakai jas rapi, dan naik taksi. Kalau kena Maxim yang sudah ada tulisan itu enak. Orang tahu saya ketemu mobil bang. Siapa? Woi sibuk pulang malam ini orang dari mana dia? Setelah ada lacak begini ibadah mau dapat apa? Ibadah lu mau dapat apa? Potong dibuka nisuk, malam ini dibukakan rahasia. Haleluya. Kamu akan diperhatikan langsung oleh Tuhan. Haleluya. Doamu didengar oleh Tuhan. Jangan main-main dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Makan gigi beromong. Jangan main-main dengan apa? Kamu kecil tapi kalau kamu tahu ini rahasia, kamu sudah akan takut. Amin. Haleluya. Siapa di sini sudah pernah parang ada? Di peradaban ini ada? Ada? Mulai dengar ini firman harus pernah dicoba. Amin. Sekali-sekali minta Tuhan. Amin. Tuhan izinkan kamu sakit supaya kamu tahu bahwa dia adalah penyembuh. Tuhan izinkan parang supaya kamu tahu bahwa dia adalah pembela. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Aduh. Amin. Kita mau kirim. Ya, kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Aduh. Besok malam saudara jangan sampai tidak datang. Kalau saudara tidak datang, saudara rugi. Besok malam tuh kalau istilah di warung tuh itu di pungkoki terbaik Bapak. Bumbu impor semua. Haleluya. Kamu datang dapat ulik habis-habisan. Oh, haleluya. Tadi awal pujian Bet Sultan Bapak. Kadang-kadang kita lihat pendeta gembala sampai tercungkir balik kalau kita lihat jemaat itu. Hati dia bilang waktu secungkir balik kalau rasanya dia masih pekam sendiri. Gembala secungkir balik ke meja-meja lu terbuat dari apa nih? Haleluya. Gembala semua orang bilang tikam ini lutut dan antum. Haleluya. Suka beribadah, rendah hati. Kalau kamu merasakan manifestasi Tuhan yang dasar, hanya ada dalam kerendahan hati. Karena air itu dia turun di tempat yang rendah. Roh Kudus itu digambarkan dengan air. Air selalu mengalir, cari yang paling rendah. Semakin kau rendah, semakin dia mengalir menuju kau. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau takut akan Tuhan. Kenapa? Orang yang takut akan Tuhan diperhatikan, didengar, dan namanya pekerjaannya dicatat di dalam kerajaan surga. Kakak Bella, apa yang kata Bella? Bapak Gembala, apa yang Bapak Gembala tabur hari ini? Ya mama-mama di dapur, apa yang mama-mama disuruh tabur hari ini? Jaga itu bapaknya sampai ada sumut-sumut. Jaga betul, kumpul di sana Bapak. Kumpul di sana. Saya selalu kasih kuat istri saya bilang, lu sabar. Tenang, sabar mama, sabar ya. Sabar. Kalau istri belum tua atau hamba Tuhan suami itu istri belum tua, kuat dia bilang begini, ya sabar kamu kotor kaya nih. Sabar dari dulu sabar sedikit lagi. Ada satu proyek mau bicara sedikit lagi. Haleluya, amin. Ada bapak tua satu nih saudara, dia istri tiap hari turter kerja salah
Suami kerja salah, suami suruh kerja salah. Suami pulang cepat salah, suami pulang lambat salah. Di sini ada begitu kok? Tidak. Siapa istri yang begitu? Dia ada duduk di mana? Bapak yang dibilang. Kerja salah, sun kerja lupa apa mama? Haleluya. Akhirnya saudaraku dia main turter. Setiap kali pulang, ada kok? Waktu bilang ada. Iya. Tiap kali pulang ada kok? Ada. Bapak tua kasih. Satu kali ada kok? Sabar mama, sabar. Sedikit lagi. Kemarin susah ini harga sabar sedikit ada proyek mau pizza. Wih, proyek mau pizza betul kok iya. Wih, baju. Sedikit lah mau pizza apa? Kalau bukan lu buka palu, bibir pizza. Kadang-kadang betul anak Tuhan begitu betul dibentuk dulu. Rasa-rasa betul memakan orang. Daripada betul makan orang, betul makan firman. Haleluya, belajar firman. Amin. Anak sekolah minggu bilang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sungguh. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-17, mari baca, kakak. Ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anak. Aduh, terima kasih Bapak Bapki. Orang yang takut akan Tuhan akan dikasih. Tuhan mengasihi dan Tuhan menyayangi. Tuhan mengasihi dan menyayangi orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Seringkali kotong ingin disayangi oleh orang, kotong pasang, kotong pumuka di FB supaya orang sayang kotong. Saking sonlaku di FB, kotong pi di babe. Haleluya. Hanya untuk disayang. Besok malam datang Kakak Bella, ketua tim, akan nyanyi sayang, sayang, disayang. Amin, siap? Siap. Amin? Amin. Kita kasih pizza atmosfer. Haleluya, amin. Oh, haleluya, haleluya. Itu kata gacor, kata iblis. Kita kasih kalah itu gacor-gacor. Haleluya. Amin. Tadi dulu minta semangat tadi Bapak minta semangat. Semangat baru kita bilang. Ada satu kontingen Okto ingat umur. Oh iya betul. Napas. Ya saya kecil begini umur lumayan. Ya. Jadi mulai kita tidak sombong, dulu. Waktu masih muda dulu. Tapi sekarang, tapi itu masih mau terbang. Besok ke skala gacor, amin. Besok kita nyanyi sayang, sayang, disayang. Amin. Jadi apa? Tuhan mengasihi dan menyayangi seperti seorang Dia menyayangi seperti seorang anak. Amin. Tidak penting manusia tidak menyayangi kamu. Kamu bangga Sony kalau Bapak sayang kamu? Bangga. Jujur bangga? Kita harus pikir kanan mulai hari ini. Bangga. Jangan sedih. Haleluya. Bangga, haleluya. Orang kalau jadi anak yang bangga dia sudah minder. Mau kulit hitam kayak kakak begini kok. Iya. Tinggi sampai kok 1 meter kotor kok. Haleluya. Soalnya karena kita sudah butuh sayang kita. Asal Bapak sayang, asalkan Tuhan ku sayang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Orang sayang sudah Bapak, stop pamer di Facebook. Haleluya. Amin. Baru taruh di Facebook lagi, sudah taruh foto, baru kata-kata umpan di situ. Soalnya Papa ini malam sendiri Dubai. Akhirnya orang komen di bawah, kakak bisa pergi kok. Haleluya. Mulai umpan sudah. Haleluya. Dulu dari mata turun ke atas, sekarang dari Facebook turun ke atas. Turun. Haleluya. Jadi saudara, stop sudah. Tuhan sayang potong itu lebih dari cukup. Amin. Amin. Haleluya. Terus sampai kaping tinggi-tinggi. Kalau dia betul-betul tulus mau terima kamu, dia tahu bahwa kamu adalah anak raja, dia pasti terima kamu. Haleluya. Tuhan baik. Hari ini Tuhan pakai kakak kasih selamat kamu uang parfum dong. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih senyum. Amin. Stop sudah make up tebal-tebal. Haleluya. Amin. Kamu berbagi besok perut pakai ketawa-ketawa begini. Ini malam Tuhan suruh kasih ketawa. Amin. Tapi tangkap. Amin. Stop sudah berhenti sudah. Pakai pipa juga ya. Pipa yang dulu yang itu. Pipa dulu kayak kakak nona kalau dia pakai itu dia begini.
Macam kayak minta maaf. FIFA 5, ya, itu yang paling rendah. Saudara Bapak. Pakai kanji di saudara Bapak. Haleluya. Jadi saudara, intinya saudara, Tuhan saya betul lebih dari cukup saudara. Anak-anak muda, stop! Haleluya! Berhenti! Haleluya! Stop! Kalau lu bicara terlalu lebih-lebih, baru pacaran, tolak lawan nama Yesus. Ya, yang ketawa mulai besok putuskan semua. Haleluya. Putuskan. Itu penghalang kamu sekolah nanti. Putuskan. Saya pun kawan waktu kami kuliah, dia tulis, dia buat sabun, kan dia terlalu benci. Dia orang yang dulu hancur gara-gara pacaran. Dia tulis, buanglah pacarmu pada tempatnya. Kalau dia taruh tempat sampah di sini. Karena dia mau fokus kuliah. Kalau dia ketemu barat ini, kita pikir anak sekolah, kamu hanya pikir pelajaran. Kamu mau pikir rumus atau mau pikir dia? Pikir rumus, pikir dia, pikir uang sekolah. Haleluya. Amin. Orang yang takut akan Tuhan suka apa? Dengar Kalau firman Tuhan, Bapak Gembala Khotbah bilang apa? Jangan rokok. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Coba. Stop sudah, jangan pakai berdebat lah ya Bapak. Di Alkitab sudah ada tulis dilarang merokok, di Pertamina yang tulis dilarang merokok. Set, ini besumbat mulut. Anda akan begitu, anak muda begitu. Bapak Gembala coba cari Alkitab sudah ada tulis dilarang merokok. Kalau di Pertamina ada tulis besar-besar, lu mulai babantan bab tua. Orang kalau taat akan firman dia dengar. Dia merendah hati, dia sudah kurang ajar, itu dengar. Kalau Bapak Gembala bilang berhenti, 1 Korintus 3 ayat 16 kalau salah. Iya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Gembala berpanik, aman Bapak Gembala ini malam kakak yang mainkan, kakak Stella. Kalau Bapak Gembala masih takut-takut, nanti baru adik ini jadi kakak punya di JKT lagi. Adik mau kupas apa justru? Kau tempat mantu. Adik mau keras udah tuh lu anak mantu, hati-hati. Apalagi kalau kau di Sumba, kau mau tentang materi tentang Petrus. Semua di sana dong istri kedua parang, tidur dengan parang, ke gereja dengan parang. Pas kau mau tentang Petrus, bapak tuh yang kepala suku tuh ada di situ pegang parang, kumis putar. Baru pas mau tentang Petrus, ada bapak tua satu. Sudah berani ngomong. Jadi bapak mama, tubuhmu adalah bait Tuhan, amin. Tempat Roh Kudus berdiri. Sudah jangan terlalu banyak. Kalau rendah hati itu pasti dia taat sudah. Jangan bilang di Alkitab sudah tulis, Bapak Gembala cari di Pertamina ada tulis bahwa bilang dilarang merokok. Mulai sudah. Haleluya. Kalau bilang stop, jangan merokok. Stop kalau bilang gini. Anak-anak muda berhenti, ambil pasangan, ambil pacar. Lalu kamu kumpul kebo, sudah anak 3-4 belum diberkati. Stop! Berhenti. Yang ketawa paling banyak beta tangkap, beta punya indera ke-6. Beta sudah lihat tapi beta tahu. Dan lu jangan coba-coba lu ketawa banyak-banyak baru habis itu. Iya, habis itu baru lu belum apa-apa lu sudah ada 3-4 anak. Baru tunda-tunda nikah sampai 5 tahun gara-gara beris setan. Ya, hati-hati. Beta tunda begini beta tahu betul-betul. Haleluya. Jadi kalau Bapak Gembala ada khotbah apa? Bilang itu dengar taat, amin. Haleluya. Siap. Kalau bilang jangan balas jahat dan sudah, iya. Atau mengampuni, Bapak bisa mau. Kau beta benar, kami mau datang di sini kan punya satu tantangan yang besar. Ya. Kalau dia tersedia apapun, kami bisa membenarkan diri. Dan dia mau bisa membenarkan diri. Saya kasih tahu. Kalau kau ambil haknya Tuhan, Tuhan bilang gini, lu sudah turun tangan, besok akan turun tangan. Ya. Sana apa? Biar orang mau buat kamu. Sana apa? Kalau bilang mengampuni sudah. Jangan bilang masih ingat-ingat. Haleluya. Ingat-ingat terus. Haleluya. Amin. Hati-hati. Pastikan minta Tuhan, minta Roh Kudus basuh dan pulihkan semua. Karena kalau ada bini sedikit, dengar baik-baik. Kalau kamu masih simpan sedikit dari satu orang, beta masih simpan sedikit dan Bapak Gembala, baru beta pikir sukses selesai. Kalau beta masih simpan sedikit, apa yang Bapak Gembala buat, mau baik itu akan jadi jahat. Apa yang kalau jahat? Itu tanda. Soalnya akan ada yang baik dari diri Bapak Gembala. Karena pembawaannya saya sudah apa? Punya kebencian. Susah. Dia mau membaik juga kalau sudah jahat kan bisa.
Itu sudah kalau kau masih simpan tuh, aduh. Orang mau buat baik saja jahat, apalagi orang buat jahat. Stop, berhenti. Makanya kalau hamba Tuhan bilang begini, kalau orang yang rendah hati, orang yang betul-betul tidak kurang ajar, dia akan suka dengar firman dan mau melakukan. Kalau Bapak Gembala bilang sudah mengampuni. Haleluya. Bapak Gembala bilang stop, jangan pakai itu adat istiadat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi mereka menjalankan adat istiadat. Adat istiadat nenek moyang punya mereka jalankan. Padahal 1 Petrus 1 ayat 18-19 potong ditebus itu apa? 1 Petrus 1 18-19. Mari baca. Adat istiadat yang sesuai dengan firman. Kaget, setan terbiasa semua dalam nama Yesus. Darah Yesus. Ya, 1 Petrus 1 18-19. Kalau firman Tuhan tentang adat, dengar. Adat yang sudah sesuai, dengar baik-baik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu telah ditebus atau kamu telah dibeli dari cara hidup yang lama. Kalau kamu tidak dibeli, kamu tidak ditebus, kamu mati neraka. Tapi kamu telah dibeli, kamu telah ditebus, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Jujur, darahnya Yesua Masiah, itu darah yang tidak bisa dibeli, itu darah yang paling mahal. Dengar, itu darah yang paling mahal. Beli ketong, beli model, kamu mau beli. Aduh, beli kamu, itu kebenaran. Berarti kamu berharga ke sonde? Berharga atau tidak? Kalau kamu mau dibeli orang mau masuk minta, Bapak harus minta kamu gomboko. Bapak harus minta ini dan itu. Sapi kerbau. Kasihan Tuhan atau tidak? Sedia atau tidak? Kamu dibeli pakai itu? Beli pakai itu atau tidak? Tidak. Haleluya. Sekarang ada bapak-bapak yang di anak sudah pergi dengan ikut suami, tapi suami belum bayar bensin. Rela malam ini kasih tinggal sudah stop? Rela? Mulai tadi panas semua. Amin. Nanti kalau pendeta itu habis itu kamu telah ditebus dengan darah emang. Habis itu langsung bilang, Bapak bisa jadi jubir, kamu jadi jubir, nanti dia pilih yang tak. Oh, mau kok harus bentuk begini. Dia jadi jubir. Siapa di sini yang rela anaknya? Yang penting suami ambil, jaga baik, rawat dia, jangan sayangi dia, karena suami itu lambang dari Kristus. Cintai dia. Dan saya jarang mau terlalu detail jadi begini. Kemarin membantu tinggal dengan kami kasih hari. Jadi dia ke bapak kita kapok. Apa sih mama cuma mama bilang soal kalau kamu harus buat susu kasih cepat. Ya kan, mama yang mau berdiri. Sekarang mama gue ikut ke depan, panggil suatu kamu dia suatu panggil. Oh bukan beda, tapi mama mantu. Haleluya, amin. Luar biasa. Oh haleluya. Pagi-pagi harus kalau mama tuh saudara mau buat saudara papa mama, yang penting tetap senyum, jaga hati, sukacita itu jauh lebih baik. Amin. Tapi kalau ada mama tuh bisa. Suami harus minum susu di gelas cakar pinggang. Sudah tahu saya minta aneh-aneh. Lu sayang dia, lu cinta dia. Iya, susah boleh ada pil di luar. Pil pahit di luar boleh ada lagi. Sudah, dia sudah. Sekali Yesus tetap Yesus. Sebut kamu punya istri, sama-sama. Sebut yang punya istri, sebut yang punya istri, yang punya suami. Nah, kalau pernah disebut ini pasti ada rencana. Haleluya. Amin. Haleluya. Amsal 17:22 hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Haleluya. Itu akhiri kok. Gas. Ya. Jadi apa? Orang yang takut akan Tuhan mengasihi dan Tuhan menyayangi. Ya, haleluya. Ayat terakhir dia bilang apa? Dari perikop itu. Maka kamu akan melihat. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah
Dengar Bapak Mama, tadi ayat sebelumnya bilang apa? Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang kurang ajar, mereka hidup enak mereka hidup baik, mantap firman Tuhan bilang nanti akan ada perbedaan. Sabar. Nanti akan ada perbedaan. Ini paling terakhir, perbedaan yang ada di dalam pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Kakak, Tuhan bilang apa? Ada perbedaan. Nanti ada perbedaan. Tidak bisa sama. Mungkin sekarang mereka sehat, mereka gemuk. Kalau mereka sementara dipersiapkan untuk menjadi kayu api yang empuk. Haleluya. Oh, haleluya. Iya, jadi nanti ada perbedaan. Sama. Mungkin sekarang dong tidak peduli dengan ibadah, tapi dong diberkati sepertinya dong sehat. Sabar, nanti ada tanggal main. Orang tua di Kupang bilang, nanti ada tanggal main. Sabar. Nanti akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Nanti ada perbedaan. Orang yang sombong, orang yang kurang ajar, dan orang yang takut Tuhan, nanti ada perbedaan. Perbedaannya apa? Nanti pada saat Tuhan datang. Haleluya. Iya, haleluya. Tapi sebelum pasal 4, Amsal 11 ayat 4 kita sama-sama baca. Amsal 11 ayat 4. Nanti ada perbedaan. Amsal 11 ayat 4 sama-sama baca. Iya. Haleluya. 1, 2, 3. Nanti ada perbedaan pada saat hari terakhir. Harta kita tidak bisa kasih selamat yang kamu tampung. Bapak Mama nanti sebentar Bapak akan akhiri, sudah lama lagi. Nanti itu dia penceritanya begini. Semua yang kau lakukan dengan kesombongan, dengan kurang ajar, kau tanpa beribadah, tanpa mengenal, dia tinggi begini, tapi dia adalah apa? Sekam, rumput. Jadi rumput kalau kau susun tinggi sampai di langit pun dibakar hitungan detik, hitungan menit pasti ada. Tapi kalau kamu bangun dengan emas, yaitu kebenaran yang murni di atas firman Tuhan, emas semakin dibakar dia semakin murni. Hari kemurkaan, harta tidak berguna, tidak bisa menolong kita. Banyak orang punya pesawat pribadi, tapi minta maaf, pesawat pribadi tidak bisa membawa kamu kepada keselamatan. Haleluya. Pasal 4 dari Malaki ayat yang ke-1, kakak. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Hari Tuhan datang menyala seperti apa? Perapi. Pada hari kemurkaan, harta tidak bisa berguna, tidak bisa menolong. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti api. Terus Maka semua orang gegabah, sombong tadi, orang kurang ajar, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. ya, menjadi seperti jerami, kayak padi begitu tuh, kayak jerami. Kenapa dibakar oleh api? Jadi habis. Lanjut kakak. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Ya, ini orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang sombong ya. Mereka akan terbakar di hari itu. Penyesalan tidak ada guna. Terus Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang. makanya dia bilang apa? Sabar, nanti ada perbedaan. Sedikit lah. Kamu sudah lihat India dengan Pakistan, Israel dengan apa? Ya, Yaman. Sedikit lah. Kau akan dapat nonton film, aduh luar biasa. Aduh, kau akan lihat orang menangis berdarah-darah. Baru kamu juga akan menangis, tapi menangis kagum. Tuhan, ternyata dulu Tuhan suruh melayani, beta ikut terus, sia-sia. Bahagia. Haleluya. Lanjut kakak. Ya. Tapi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. ya, tadi kamu sudah disayang, kamu sudah didengar, kamu diperhatikan, terus kamu akan kebenaranmu akan terbit seperti Terus lanjut kakak. Dengan kesembuhan pada sayap. Pemulihan terus. Kamu akan keluar dari Itu masa orang ada sengsara, kita berjingkrak-jingkrak terus. seperti anak lembu lepas kandang. Ya, ini lagi kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kaki. Sedikit lagi. Kamu lihat, kamu akan memerintah. Haleluya. Siap, amin. Takut akan Tuhan itu sangat luar biasa. Haleluya. Hari ini berapa banyak di antara kita yang rindu mengasihi Tuhan, yang rindu takut akan Tuhan. Saudara hamba Tuhan dibukakan bahwa
kakak adik sementara mengalami kekeringan dan Tuhan mau pulihkan. Tuhan kasih tahu di hamba Tuhan yang siap bahwa aku mau memulihkan mereka seperti batang air di Negev. Tuhan mau pulihkan. Negev itu tempat padang gurun. Ya, batang air itu lambang dari itu. Kalau salah di Mazmur 126. Iya, itu iya tadi hamba Tuhan dapat itu. Kalau tidak salah itu di Mazmur 126. Tuhan akan memulihkan seperti batang air. Jadi kita seperti batang air yang dipulihkan. Seperti yang ayat Mazmur 126 ayat berapa itu. Jadi saudara, Negev itu padang gurun. Tapi Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau airi. Nisum ini seperti Negev. Tapi awal tadi karena kita punya kerinduan, Tuhan sudah mulai bekerja. Dan besok Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Haleluya. Karena Tuhan sayang orang Nisum. Hari ini kita tidak mengalami air. Kenapa? Karena kita kurang ajar. Jujur saja sama Tuhan. Haleluya. Kita kurang ajar, kita sombong. Haleluya. Orang kurang ajar, orang yang tidak mau untuk apa? Beribadah, tidak mau beribadah, lalu tidak mau dengar firman dan tidak rendah hati. Bapak Gembala khotbah, stop, berhenti, isap rokok. Iya, marah. Saya saudara dengan beberapa anak-anak Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, oleh anugerah Tuhan, masuk di satu kampung Bapak, ketemu mantua satu tinggi besar, tinggi baru besar, rokok, sirip pinang sampai gigi saudara putih, ini hitam. Wih, bayangkan kalau lihat orang begitu, hanya mata saya putih, ini hitam semua, isap rokok. Saudara, oleh anugerah Tuhan, hanya anugerah Tuhan kami kakak-adik pergi, kami tim beberapa orang pergi, lalu Tuhan suruh sampaikan, tubuhmu adalah bait Tuhan. Roh Kudus bekerja, saudaraku. Roh Kudus bekerja malam itu dia digoncang. Wih, dia tinggi besar, mantua tuh isap rokok. Saudara, sekarang sudah 15 tahun, mulai malam itu sampai hari dia tidak rokok lagi. Dia tidak sirip pinang lagi, saudara. Dia sudah makan sirip pinang lagi. Itu bukan ajaran gereja. Kalau orang lain ngomong, kamu boleh ragu. Kami penginjil suka dibuat kepala sakit. Saya pernah kena TBC tahun 2020 setelah saya latih. Salah satu penyebab saya kena TBC, saudara, beberapa kali saya doa di samping mayat, lalu saya doa jarak dekat. Kami doa di satu pulau, saudaraku. Itu malam sampai jam 2 malam kami layani. Nenek-nenek ada sudah umur 100 tahun. Nenek-nenek datang berkumpul. Kenapa? Batuk, langsung hilang. Karena kau mengasihi, kau tidak kau Tuhan saya enggak. Kita sepi dah, Bang. Belum kita kena TBC. Ternyata kenapa? Rata-rata bertuan Tuhan sekali terlibat. Semua rata-rata yang batuk leher putus, rata-rata dia hitam semua. Baru kita dapat itu satu dokter dari Papua. Dia nasihat dia video, tolong orang-orang Papua, kalau kamu sayang kamu hidup, berhenti makan sirip pinang. Kenapa? Karena penyebab kanker mulut dan beberapa kanker dalam karena sirip pinang. Berhenti kalau batuk-batuk. Nanti hamba Tuhan mereka ada doa, saya doa tidur lambat. Silakan sobat begini, agar kalau sampai mau didoakan maju, dong saya maju. Kira maju ke tempat pastori, kok tidak baru Bapak ada di sana. Ada untuk sementara saya maju. Tapi kalau mau kita payah. Kalau bilang itu umur baik, saudara sampai hari ini, bukan karena kamu, tapi karena itu kebenaran. Tuhan tidak kebenaran. Sampai hari ini, Mama Tuhan sendiri. Kena sedikit pun, dia sudah dirokok dan giginya sudah penuh. Dan dia bilang apa? Terima kasih, kami bilang terima kasih ke Tuhan. Mulai setelah pas semua, saya sehat. Bapak, Mama, kakak adik, saya baru sekali malam. Mama, kakak adik doa yang dilihat. Mama Gembala yang sudah punya Mama. Yang badan stabil lagi. Itu kebongkos sekarang stabil. Kepol tinggi, tunggu sudah menjadi. Atau baru berapa puluh. Jadi sudah. Kalau firman Tuhan bilang, berhenti, stop, gimana? Jangan tunda. Ya. Ketawa tapi mau sepakat toh? Mau? Yang punya anak-anak dan punya suami belum bayar beres siap? Dihapuskan. Haleluya. Pajak saja bisa pemutihan kok. Haleluya. Putihkan seputih salju. Yesaya 1 ayat 18. Ayo mari baca. Ini ayat terakhir kita akan berdoa. Yesaya 1 ayat 18. Amin. Sama-sama baca Yesaya 1:18. Ya, 1, 2, 3. Marilah
sekalipun belismu merah seperti kermisi, akan diputihkan seputih salju. Malam ini diputihkan. Amin. Amin. Setuju? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di sini, di mana? Yang mau respon akan firman Tuhan, katakan amin. Mulai dari saya tidak akan jual anak saya. Haleluya. Sehingga hati-hati, anak-anak sudah menikah bertahun-tahun. Kenapa hanya gara-gara mau tunggu kumpul sapi? Bertobat malam ini, katakan Tuhan, saya mau jadi orang. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan dikatakan orang kurang aja dan orang sombong. Orang sombong dia akan berhadapan langsung dengan ibadah-ibadah. Bapak Gembala bersyukur. Kau saya perlu banyak jemaat. Bangga-bangga ribuan jemaat, tapi yang hadir semua kepala batu buat apa? 1-2 orang sana apa? Yang penting orang mau menjadi orang yang suka beribadah. Mereka mau suka dengar firman dan rendah hati. Haleluya. Keluar dari sini menjadi jemaat yang radikal, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kita akhiri. Haleluya. Orang lamanya sakara, kidara amuria takara lama, kidara labaya sakara lama. Malam ini bapak-bapak, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Orang-orang yang masih pakai kekuatan dunia, mereka adalah orang-orang kurang ajar, orang-orang sombong. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kami akan kembali.